Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan update terbaru untuk informasi pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2022 yang tentunya berkaitan dengan usulan formasi P3K Guru. Oleh karena itu, silakan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan update-update terbaru terkait dengan usulan formasi beberapa daerah yang kami dapatkan. Namun seperti biasa, kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, langsung saja. Untuk informasi pertama, daerah yang kami dapatkan informasi terbarunya yaitu adalah Pemkab Aceh Barat, yaitu usulkan 350 formasi penerimaan P3K untuk di tahun 2022. Mana kita lihat informasi ataupun beritanya, yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Aceh Barat berencana, ya di sini dijelaskan, mengusulkan sebanyak 350 formasi pada seleksi penerimaan P3K tahun 2022. Namun untuk secara rincian untuk 350 formasi ini hanya dijelaskan secara untuk penerimaan P3K di lingkungan Pemkab Aceh Barat. Dan kalau kita perhatikan di sini penjelasan dari kepala BKPSDM-nya untuk informasi ataupun formasi yang akan diterima nantinya itu adalah untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, serta berbagai tenaga administrasi lainnya. Dan kalau kita perhatikan atau kita lihat kembali data dari Kemendikbud untuk Aceh Barat sendiri, itu data sementara yang kita dapatkan informasinya adalah untuk di Aceh Barat untuk usulan formasi di tahun 2022 itu 240. Nah, tentunya kalau kita lihat di sini untuk usulan formasi 2022 belum ada, dan semoga nantinya rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 terkhusus untuk yang lulus PG, memang di sini Aceh Barat masuk ke dalam kategori yang daerahnya besar ya untuk formasi dibanding dengan lulus PG. Namun tentunya dengan adanya penambahan formasi untuk di tahun 2022 itu membuka peluang juga bagi rekan-rekan guru honorer prioritas 2 dan prioritas 3. Tentunya juga untuk pelamar umum. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita lanjut ke daerah berikutnya yang kami mendapatkan informasi terbarunya adalah di daerah Pemkab Banyumas, Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan untuk data awal yang sudah kita ketahui untuk di Banyumas itu usulan formasinya itu kecil ya Bapak Ibu. Yang data yang sudah kita sampaikan sebelumnya itu 76. Sedangkan guru lulus passing grade-nya itu 1969. Jadi untuk kemarin itu Banyumas ini masuk ke dalam kategori daerahnya yang kecil jumlah formasi dibanding lulus PG di tahun 2021. Namun di sini informasi terbaru yang kita dapatkan, alhamdulillah ya, ada 1967 formasi guru P3K Banyumas diusulkan 2022. Nah, kita lihat informasi selengkapnya di mana Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti, dan ini adalah foto dokumentasinya Bapak Ibu, itu Banyumas menyambut gembira dengan langkah dari Pemkab Banyumas yang telah mengusulkan 1967 formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada pemerintah pusat tahun 2022 ini. Dimana di sini dijelaskan setelah menyerap aspirasi dari Forum Guru dan Tendik Wiyata Bakti Kabupaten Banyumas dan saran masukan serta pertimbangan dari berbagai pihak dan OPD terkait, Bupati Banyumas mengambil kebijakan untuk mengangkat semua guru yang lolos passing grade pada seleksi guru P3K tahun 2021 itu sebanyak 1967 orang menjadi P3K, kata Pak Sarno. Nah, lebih lanjut, Kabid PGTK Dinas Pendidikan yang juga Ketua PGRI Kabupaten Banyumas ini menguraikan
jumlah 1967 orang ini itu terdiri atas guru Wiyata Bakti K2 itu sebanyak 33 orang, kemudian guru Wiyata Bakti di sekolah negeri SD SMP sejumlah 1435 orang, kemudian lulusan PPG 10 orang, dan guru sekolah swasta sebanyak 489 orang. Jadi selamat untuk di Kabupaten atau Pemkab Banyumas atas usulan untuk formasi guru P3K di tahun 2022 yang bisa tentunya mengakomodir ya rekan-rekan yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Nah, selanjutnya kita lihat update informasi terbaru yang kami dapatkan juga, yaitu di Pemkab di Kota Palembang ya, di Kota Palembang itu Provinsi Sumatera Selatan. Dan kalau kita perhatikan untuk usulan awal yang kita dapatkan informasinya itu ada 620 formasi. Sedangkan untuk guru lulus passing grade di Kota Palembang itu ada 1.200-an lebih ya untuk guru lulus passing grade-nya. Dimana di sini kita dapatkan informasinya bahwasanya Pemda ataupun Kota Palembang itu siap rekrut 3.500. Jadi sangat besar kan. Terus 3.500 P3K 2022. Kemudian dijelaskan lagi guru tidak lulus dan belum ikut tes juga nanti akan diakomodir. Tentunya kan kalau kita perhatikan dengan adanya pengajuan formasi 3.500 yang tentunya lebih besar dibandingkan guru lulus PG, berarti masih banyak sisa formasi yang akan bisa diikuti ataupun diisi nantinya bagi rekan-rekan yang dinyatakan lulus untuk di tahun 2022 atau pelaksanaan di tahun 2022. Mana di sini jelaskan ya. Untuk forum guru lulus passing grade P3K Kota Palembang yang mengajukan permohonan agar ada penambahan kuota dari sebelumnya hanya 620, ini sesuai Bapak Ibu, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kadisdik Pak Ahmad Zulianto yang dalam Rakornas berhasil ya memperjuangkan tambahan kuota P3K 2022 untuk guru, kata bahwasanya kepada jpnn.com Minggu 10 Juli. Dia menjabarkan dari informasi Kadisdik Ahmad Zulianto, kuota 3.500 itu terdiri dari untuk yang prioritas 1 sebanyak 1.196 orang, sisanya bagi guru honor K2 yang masuk prioritas 2, lalu guru honor negeri yang mengabdi minimal 3 tahun dan terdaftar di Dapodik menjadi prioritas 3 mengabdi. Jadi tentunya ini terakomodir ya semua rekan-rekan guru yang ada di Kota Palembang berdasarkan jumlah kuota formasi yang diajukan. Jadi intinya dari untuk kuota 3.500 itu jatah untuk guru lulus PG itu sebanyak 1.196, sisanya 2.304 untuk kuota prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu. Jadi itu untuk informasi terbaru yang kami dapatkan di Kota Palembang. Nah baik, kita lanjut ke daerah selanjutnya. Kita dapatkan informasinya juga, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta ya, di Provinsi DI, di mana di sini diberitakan Disdikpora daerah istimewa Yogyakarta itu usulkan pengangkatan 300 guru honorer menjadi P3K, di mana di sini Kepala Disdikpora DIY mengungkapkan harapannya agar guru honorer itu dialihkan ke P3K dan pemerintah ataupun provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu akan mengkoordinasikan berkoordinasi dengan BKD, maksudnya dari Dinas Pendidikan ya di daerah istimewa Yogyakarta berkoordinasi dengan BKD yang sifatnya hanya mengusulkan, dan masalah kebijakan keputusannya seperti apa kita belum tahu terang. Dinas Pendidikan dari daerah istimewa Yogyakarta Minggu 10 Juli 2022, di mana menurutnya jumlah guru honorer di bawah Disdikpora daerah istimewa Yogyakarta itu hanya sekitar 300 orang, yaitu mereka mengajar di semua jenis sekolah baik SMA maupun SMK dan juga SLB. Namun untuk guru honorer di tingkat SD hingga SMP di pendidikan itu tidak bisa menjabarkan, karena hal itu wewenangnya berada di pemerintah kabupaten atau kota. Jadi ini untuk yang tingkat provinsinya Bapak Ibu, kewenangan provinsi untuk di daerah istimewa Yogyakarta yang kita dapatkan informasinya. Baik, kita langsung ke Pemda ataupun daerah berikutnya, yaitu di Pemkab Lumajang, mana di sini diinformasikan usulkan 608 formasi P3K.
Nah, di sini diberitakan pemerintah Kabupaten Pemkab Lumajang, Jawa Timur itu mengusulkan sejumlah 608 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah, di sini dijabarkan lagi untuk mengenai permasalahan jumlah pasti kuota P3K, saya sudah mengusulkan kepada Menpan RB sejumlah 608 formasi, kata Bupati Lumajang saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Kabupaten Lumajang 2022 dalam rapat paripurna 2 lanjutan bertempat di gedung DPRD Kabupaten Lumajang. Namun untuk rincian secara keseluruhan 608 formasi P3K untuk guru itu tidak disebutkan ya rekan-rekan. Tentunya ini juga tidak menjadi kabar baik bagi rekan-rekan yang ada di Kabupaten Lumajang karena akan ada juga usulan formasi P3K di tahun 2022. Oke, kita lanjut ke daerah berikutnya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini dari hasil audiensi yang kita dapatkan informasinya untuk Korwil, guru lulus passing grade P3K Jawa Barat dengan Kadisdik dan BKD Jawa Barat, yaitu dari 10.397 guru lulus passing grade Jawa Barat berdasarkan data dari Forum Guru Lulus Passing Grade P3K, itu hanya 6.425 yang dapat ditempatkan. Itu terdiri dari THK 2 171, kemudian guru negeri 2.659, kemudian lulusan PPG 10, sedangkan swasta itu 3.545. Dan yang tidak dapat ditempatkan karena kebutuhan sudah penuh. Nah, ini permasalahan yang juga dihadapi oleh pasangan tentunya, selain kuota formasi yang juga menjadi hambatan untuk penempatan bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG, yaitu terkait dengan kebutuhan yang sudah penuh, yaitu ada 3.972 itu dengan rincian THK 21, guru honor negeri 1.055, PPG 5, dan juga swasta 2.911. Namun di sini teman-teman, untuk informasi juga yang kita dapatkan perihal untuk pengisian e-formasi ataupun penambahan kuota formasi di Jawa Barat ini, informasi Sabtu 9 Juli 2022 itu di Provinsi Jawa Barat itu masih belum final, dimana hal tersebut dikarenakan masih menunggu ACC dari kepala daerah sepulang ibadah haji. Tentunya di sini Pak Ridwan Kamil ya, itu masih melaksanakan ibadah haji. Nah, tentunya hal ini juga sempat dari pengurus Forum Guru Lulus Passing Grade P3K menyampaikan ataupun minta dukungan ya langsung kepada Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil, mana di postingan ataupun komentarnya minta kelancaran agar guru-guru lulus passing grade di Jawa Barat yang berjumlah 10.397 itu bisa ditempatkan semua, dan langsung juga di like oleh Pak Ridwan Kamil terkait dengan postingan ataupun komentar yang di IG resmi Pak Ridwan Kamil ini. Semoga rekan-rekan guru di Provinsi Jawa Barat yang sudah lulus PG bisa terakomodir di tahun 2022. Oke, informasi selanjutnya yang kami dapatkan juga informasinya yaitu di Provinsi Jawa Barat juga, yaitu tepatnya di Kabupaten Bandung. Dan untuk datanya memang kita belum mendapatkan jumlah formasinya. Namun di sini pada tanggal 4 bulan Juli 2022 itu BKPSDM Kota Bandung melaksanakan asistensi dan input usulan kebutuhan pegawai P3K tahun 2022 pada aplikasi e-formasi. Ini adalah foto dari kegiatan tersebut untuk asistensi dan input usulan kebutuhan pegawai P3K. Nanti kalau ada informasi terkait dengan jumlah formasi, kita akan informasikan lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami akan kembali bagi rekan-rekan yang belum tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Silahkan tekan tombol subscribe-nya agar setiap kami update informasi-informasi terbaru seputar P3K, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Itulah informasi yang dapat kami bagikan terkait dengan update beberapa wilayah yang kami dapatkan informasi terbarunya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.